Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 1% lebih ke angka 7.139. Selain video ini kami juga mengupload tadi video live pada jam 8 malam nanti kami akan menganalisa satu emiten yang ternyata laba bersih kuartal satunya ada anjlok 96%. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya itu melonjak 3.000% lebih. Dan cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Meroket 3.000% lebih Maret tahun 2024 hoki meraup laba bersih 15 miliar. Jadi di kuartal 1 ini laba bersih hoki memang melonjak sangat tinggi, naik 3.000% lebih. Bisa kita lihat sebelumnya itu laba bersihnya di tahun lalu 2023 itu hanya 400 jutaan lebih. Saat ini laba bersihnya di tahun 2024 di bulan Maret itu ada 15 miliar lebih. Sehingga laba per saham dasarnya melejit menjadi 1,57 dari sebelumnya cuma 0,05. Tapi sekarang kita coba lihat cara teknikal. Cara teknikal bisa kita lihat hari ini hoki sempat naik mengetes harga 155. Tapi cara pergerakan bisa kita perhatikan untuk tren saja hoki saat ini masih belum oke. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 yang saat ini sekitar 152 ini belum berhasil break. Setelah gagal break, hoki sempat melemah dan bisa kita lihat mengetes support di sekitar 145. Hari ini walaupun naik pun candle-nya tidak oke, candle merah dan ada shadow ke atas yang sangat panjang dan belum berhasil melewati garis EMA 50-150. Jadi cara pergerakan hoki saat ini masih sideways, apalagi jika kita perhatikan pada tanggal 4 Juli nanti ada ex-date dividend. Dan bisa kita perhatikan untuk broker summary. Asing hari ini memang terpantau masuk akumulasi, tapi akumulasi asing tidak terlalu besar untuk saham hoki. Dan jika kita lihat di broker summary ini terpantau walaupun naik ini ada distribusi. Jadi walaupun laporan keuangan untuk kuartal 1 hoki ini sangat oke, tapi secara teknikal menurut saya saat ini hoki masih berpotensi untuk sideways. Apalagi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi malah ada distribusi, sehingga saya lihat cara pergerakan minggu ini hoki masih berpotensi bergerak di range harga sekitar 143 sampai 156. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham hoki, menurut saya saat ini paling aman ada wait and see dulu. Cara pergerakan ini masih belum menarik untuk coba entry. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 145 untuk entry ke daerah support ini apabila hoki masih bisa bertahan, dan jadikan harga 152 sampai 155 untuk target take profit. Dan ingat ini ada exit dividend, jadi takutnya ada dividend trap. Tapi cara pergerakan juga menurut saya hoki masih belum menarik untuk coba entry selama masih gagal naik di atas garis EMA 50-150. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham MBMA yang bisa kita perhatikan hari ini kembali naik 3% lebih ke 650. Jadi saat ini MBMA sudah berhasil break garis EMA 150 di sekitar 615. Jadi cara pergerakan MBMA saat ini sudah mulai uptrend. Setelah sebelumnya sempat mengetas 550 bisa bertanda rebound, saat ini sudah berhasil naik kembali di atas kedua garis EMA. Sehingga garis EMA 150 saat ini sekitar 615 sudah berubah menjadi support. Garis EMA 50 sekitar 595 juga sudah berubah menjadi support. Dan hari ini bisa kita lihat MBMA sempat naik menyentuh sekitar 675. Tapi penutupan berada di 650 yang saat ini masih berupa resisten untuk saham MBMA. Jadi MBMA cara pergerakan sudah oke apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Dan MBMA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini. Jadi ini kami update, karena memang sebelumnya MBMA juga sudah masuk watchlist kami. Jadi karena memang sebelumnya MBMA masih uptrend dan diakumulasi, sehingga kami kemarin masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan bisa kita lihat salah satu alasan karena memang asing sudah mulai masuk. Hari ini juga asing masuk dengan jumlah lebih besar daripada satu minggu sebelumnya. Dan di broker summary bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi. Jadi MBMA secara tren saat ini sudah oke, sudah mulai uptrend. Karena masih ada akumulasi, masih ada potensi untuk naik menembus 650 menuju target berikutnya di sekitar 720. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry di MBMA,
Sebenarnya memang masih bisa buy on breakout apabila minggu ini MBMA berhasil break 650 dengan target jangka pendek di 700 sampai 720 untuk target swingnya, atau pertimbangkan untuk tunggu dulu terkena pullback ke sekitar garis EMA 150. Apabila MBMA terkoreksi dan masih kuat bertahan di garis EMA 150, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Karena ingat, 1 minggu terakhir ini MBMA sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 550 sampai 650. Ya, apabila terkena profit taking sebentar, menurut saya MBMA masih sangat wajar. Apalagi candle hari ini walaupun ada akumulasi memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Sekarang kita coba lihat MDKA. MDK juga hari ini bergerak naik, tapi cara tren memang belum sebagus MBMA karena MDKA saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 2510, di bawahnya masih ada resisten 2500, dan untuk garis EMA 150 masih di sekitar 2600. Sedangkan saat ini MDKA baru mencoba untuk naik di atas 2400. Dan untuk support saat ini jika kita perhatikan MDKA ada sekitar 2300. Jadi saat ini MDKA baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan untuk MDKA jika kita perhatikan di sini, beda dengan MBMA, MDKA asing masih terus distribusi dan kenaikan 3% hari ini tidak terpantau ada akumulasi. Jadi beda dengan MBMA, asing masih masuk, di broker summary masih ada akumulasi, tapi MDKA kenaikan ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk MDKA, karena kenaikannya tidak ada akumulasi dan saat ini sudah dekat dengan resisten 2500 sampai garis EMA 50, hati-hati masih ada potensi MDKA untuk terkoreksi pada saat mengetes resisten kuat ini. Karena kenaikan ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa jadikan 2400 untuk trailing stop. Selama MDKA masih kuat di atas 2400, teman-teman masih bisa hold. Karena cara pergerakan akan mulai bangkit, akan mulai terbentuk high low selama masih kuat di 2400. Atau pertimbangkan untuk swing take profit apabila minggu ini MDKA ternyata kesulitan untuk break 2500. Dia pada saat terpantau MDKA minggu ini mencoba break 2500 ternyata gagal dan melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tetap tunggu kembali di 2400 untuk re-entry kembali apabila memang teman-teman mau swing. Oke, selanjutnya saya coba update lagi saham Tekim yang bisa kita lihat sebelumnya Tekim sudah beberapa kali saya analisa pada saat masih berada di sekitar zona 8000 dan 8150 karena zona ini merupakan support lumayan kuat dan tepat di garis EMA 50. Jadi Tekim beberapa kali mengetes garis support EMA 50 ini bisa bertanda rebound, sempat tertahan di 8500 kembali ke support EMA 50. Bisa kita lihat Tekim masih bisa bertahan dan 1 minggu terakhir ini kembali rebound dan melanjutkan uptrendnya kembali. Dan hari ini Tekim masih naik 2% lebih ke 8.900. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, asing 1 minggu terakhir mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi jika kita lihat memang dalam 3 minggu terakhir asing juga mulai masuk akumulasi saham Tekim. Secara tren masih oke, asing masih masuk. Dan di broker summary juga bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Sehingga Tekim masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten kuatnya di 9.000. Sebelumnya bisa kita lihat mengetes 9.000, Tekim gagal break, setelah itu kembali ke support EMA 50. Jadi teman-teman bisa jadikan harga 9.000 untuk target swing apabila ternyata Tekim tetap kesulitan untuk break harga 9.000. Atau hold saja terus selama 8.500 tidak terlewati. Tapi untuk Tekim saya tetap harus waspada walaupun secara trend saat ini masih oke, masih ada akumulasi. Dan bisa kita perhatikan sebelumnya ada exit dividen hari Jumat tapi Tekim tidak ada dividen trap sehingga hari ini masih lanjut naik. Yang harus kita perhatikan apabila ternyata minggu ini mencoba break 9.000 masih gagal, ada potensi untuk terbentuk double top di sini sehingga ada potensi takutnya untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend apabila memang ini terbentuk double top. Tapi apabila teman-teman masih mau hold terus sama garis EMA 50 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke. Karena selama masih ikut di garis EMA 50, cara pergerakan Tekim masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi belum ada tanda-tanda patah trend selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 8.225. Atau seperti penjelasan saya tadi, bisa jadikan 8.500 untuk trailing stop. Apabila ternyata turun kembali bawah 8.500, pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu baru tunggu kembali di zona 8.000 untuk entry di sekitar daerah support ini. Terima kasih telah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.